Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan iman, lahir dan batin, serta kekuatan, kesehatan kepada kita semua. Sholawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Yang saya hormati Bapak Ahmad Milnal Munafjidil Ula selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan untuk semuanya yang berkenan menonton video saya ini. Sebelum saya menyampaikan ceramah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Angelia Christian dari kelas 1L Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Islam dan Pandemi untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebagaimana diberitakan bahwa wabah atau pandemi virus corona yang menyebar di negara kita dan bahkan di seluruh penjuru dunia ini bisa menyerang siapapun, baik dari yang tua, muda, kaya, miskin, laki-laki, perempuan, muslim, dan non-muslim, siapapun tanpa terkecuali. Secara tidak langsung, melalui wabah ini, kita diingatkan bahwa dosa, maksiat, dan kemungkaran telah mewabah di lingkungan kita, di negara kita, Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kita juga ditegur bahwa banyak di antara kita yang acuh tak acuh kepada kemungkaran dan maksiat yang menjalar di tengah-tengah kita ini. Dari semua itu, yang mengundang azab Allah kepada kita semua, tentunya sebagai umat muslim. Kita sebagai umat muslim diingatkan untuk memperbanyak istighfar dan bertobat dari semua dosa yang pernah kita lakukan. Karena wabah sekaligus musibah yang menimpa banyak orang seperti merebaknya virus corona ini, yang sholih dan yang fasik terkena virus ini, yang tak lain dikarenakan banyaknya kemaksiatan yang menyebar di tengah-tengah lingkungan kita. Seperti yang kita lihat sekarang, wabah virus ini dapat menginfeksi siapapun, apapun profesinya dan status sosialnya, dari yang tua, muda, kaya, miskin, pejabat, rakyat jelata, semuanya bisa terpapar virus ini. Hal ini tentu mengingatkan kita akan kematian. Siapapun dia, dimanapun dia tinggal ataupun profesi dan jabatannya, pastilah akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kematian tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Kapanpun seseorang di dunia ini pasti akan menemui ajalnya. Dari sini kita juga diingatkan akan kelemahan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai makhluk yang lemah, yang memiliki banyak keterbatasan. Tidak selayaknya kita menyombongkan diri. Hanya oleh makhluk yang sangat kecil saja wujudnya,
hanya sebuah virus saja, banyak orang dibuat tak berdaya, jatuh sakit, dan bahkan meninggal dunia. Hanya Allah yang Maha Kuasa dan tidak terkalahkan. Sedangkan kita hanya manusia, makhluk yang diciptakan Allah, makhluk yang lemah yang senantiasa membutuhkan Allah dalam setiap hembusan nafas kita. Dengan wabah ini, kita juga diingatkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah, berzikir, bersedekah, dan sebagainya. Dengan semua ini, insya Allah akan menenteramkan jiwa dan menenangkan hati kita. Ketentraman dan ketenangan hati inilah yang menjadi salah satu faktor yang membuat daya tahan tubuh kita semakin kuat dan sistem imun dalam tubuh kita bekerja dengan baik. Seseorang yang daya tahan tubuhnya kuat, meskipun terinfeksi wabah virus ini, dia juga bisa sembuh dengan sendirinya tanpa harus dirawat di rumah sakit. Yang tentunya semua itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan seperti ini, kita harus peduli dengan kesehatan diri sendiri dan juga kesehatan orang lain. Jangan sampai justru kita yang menjadi penyebab penularan yang menyebabkan orang lain terancam kesehatannya. Kita sebagai umat muslim tentunya harus menghadapi dengan penuh ikhtiar dan tawakal, bukan hanya berdiam diri ataupun pasrah atas segala sesuatu yang terjadi. Seperti firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 3 yang berbunyi, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh", yang artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Kita ambil contoh nyatanya saja dari ikhtiar, misalnya dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah dan isolasi diri bagi yang sudah terjangkit, karena penularan virus ini sangat rentan sekali. Dari sini secara tidak langsung kita berusaha untuk bersama-sama memutus rantai penularan dari wabah ini. Dari adanya wabah ini, kita juga diingatkan bahwa pengetahuan manusia tidaklah mampu menjangkau segala sesuatu. Pengetahuan manusia ada batasnya dan tidak ada yang sempurna. Hanya Allah lah sang pemilik semua ilmu. Allah lah yang maha mengetahui segala sesuatu di alam semesta ini. Jadi, sehebat apapun kita, sepandai apapun kita menciptakan obat penawar ataupun vaksin, seampuh apapun, tetap Allah maha dari segalanya yang ada di semesta ini. Tak ada yang mampu menandinginya. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan wabah ini sebagai pelajaran bagi kita semua. Kita yakin bahwa dalam peristiwa pasti ada hikmahnya. Setiap kejadian pasti ada maknanya, dan setiap musibah pasti ada pelajaran yang bisa dipetik darinya. Sekian sedikit ceramah dari saya. Kiranya dalam perkataan maupun perbuatan dari saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan jika ada kesalahan ataupun kekeliruan dari materi yang saya sampaikan, mohon diingatkan dan diluruskan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.